Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Itu hanya mimpi. Ruang di sini telah diblokir. Aku masih berharap seseorang akan menyelamatkanmu. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu adalah karena kakak keduaku ingin bertemu denganmu, ucap pria Taisu itu. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa seseorang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya, pria di depannya menunjukkan ekspresi dingin dan sarkastik dan berkata dengan perlahan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melihat di antara banyak prajurit Taisu. Mereka berdua menyebar di kedua sisi dan memberi jalan untuk sebuah jalan. Kapal Dewa Void Taisu perlahan terbuka dan sebuah lorong terbelah secara signifikan. Segera sebuah singgasana muncul, dibawa oleh 4 prajurit Taisu dengan sesosok duduk bersila di atasnya. Matanya melihat ke arah Xiaoyan yang berlumuran darah dan dia berkata, "Menarik sekali. Dari mana asal tanda di alismu? Tanda di alismu tidak biasa. Bagaimana itu bisa muncul pada dirimu yang tampak biasa saja?" Ucap pria di atas tahta itu berbicara perlahan dan memandang Xiaoyan. "Kakak keduaku menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku secepatnya?" Pria Taisu itu mencekik leher Xiaoyan dengan kuat. Dan leher Xiaoyan mengeluarkan suara retak. "Bodoh, jangan kasar. Jangan mendorongnya terlalu keras. Bagaimana jika dia meledakkan dirinya sendiri?" Pria di atas tahta itu terus berbicara. Setelah mendengar ini, Susuo segera melepaskan Xiaoyan dan membungkuk kepada pria di atas tahta itu. "Kakak kedua Anking benar sekali. Adik laki-lakimu ini telah ceroboh." Xiaoyan terbatuk 2 kali dan muntah darah. Udara putih panas tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan tubuhnya yang terluka parah mulai pulih dengan sangat cepat. Saat ini Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap pria di atas tahta dan sedikit mengernyit. Karena aura sosok di atas tahta itu sangat aneh, hingga dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Dosen. Xiaoyan yang memperhatikan bahwa orang yang duduk di atas tahta itu terlihat lembut dan anggun. Bahkan kata-katanya selembut kata-kata seorang sarjana. Dan bahkan cukup sopan. "Jangan lihat, aku tidak pandai berkultivasi. Tapi saudara-saudaraku sangat kuat. Aku hanya perlu memberitahu mereka siapa yang harus dibunuh." Xuan King saat ini memperhatikan tatapan Xiaoyan. Dia bahkan tidak bisa merasakan nafas jiwa Xiaoyan. Tapi dia menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan hanya dengan satu pandangan. "Kamu berasal dari dunia kuno. Kamu membunuh begitu banyak orang kuat seperti aku, Taisu, dan beberapa saudara laki-lakiku. Kamu tidak hanya harus membalas dendam, tetapi juga ingin menyelamatkan ratumu, bukan?" Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi kata-kata Xuan King terdengar samar, seolah dia tahu banyak. "Silahkan perkenalkan dirimu." "Aku yang mulia Taisu, Tuan Xuan King. Siapa namamu?" Kata-kata itu terus keluar, dan Xiaoyan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Sementara Xuan King mengumumkan nama keluarganya tanpa rasa takut sama sekali dan memberitahukan informasinya. "Xiaoyan," jawab Xiaoyan. "Xiaoyan, nama yang sangat familiar. Aku pernah mendengarnya sebelumnya." Di manakah kamu mendengarnya?" Ya, aku mengingatnya. Ratu menyebutkan bahwa Yan. Sepertinya itu kamu, Xiaoyan." Xuan King berhenti sejenak, lalu tiba-tiba teringat dan matanya langsung berbinar. "Susuo, sudah kubilang jangan bersikap kasar. Dia hanya seorang tamu. Ikut aku sekarang." Mendengar ini, Susuo segera bersiap untuk menangkap Xiaoyan. Xuan King segera menghentikan Susuo. Susuo tertegun, tetapi sangat patuh dan segera mundur beberapa langkah. Perilakunya sepertinya tidak hanya menghormati Xuan King, tetapi bahkan takut padanya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa semua yang terjadi di depannya terlalu aneh. Dalam keadaan normal, yang kuat mengalahkan yang lemah, dan kekuatan berarti segalanya. Xiaoyan tidak menyangka pria Taisu ini yang hanya sekuat dewa perang memiliki hak untuk berbicara. Itu seperti bintang yang memegang bulan di langit, dan statusnya tidak perlu disebutkan lagi. "Ayo pergi, ikuti aku, dan aku akan membawamu menemui ratu." Xuan King berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengirimkan undangan yang sangat ramah kepada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam situasi seperti itu. Dan dia tidak yakin apakah yang dikatakan Xuan King itu benar atau salah. Tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain.
Tubuh Xiaoyan yang awalnya terluka parah telah pulih selama percakapan ini. Kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan. Berkat tubuh dewa asli bintang 5. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Xiaoyan berdiri diam di tempat. Bahkan sekarang, sosoknya masih tegak. Dan dia berbicara dengan keras. Tidak apa-apa untuk tidak pergi. Ratu berkata bahwa kamu akan menyelamatkannya. Jika kamu tidak pergi, dia akan sedih. Swan King tidak marah dan menjawab Xiaoyan dengan perlahan. Jangan khawatir, kamu hanyalah kaisar abadi tingkat 9. Tidak ada gunanya membunuhmu. Kamu terlalu lemah. Mata Xiaoyan berkedut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia diberitahu oleh dewa petarung bahwa dia lemah. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tamparan di wajahnya bisa membunuh dewa petarung. Namun dia malah dihina oleh kata-katanya. Saat Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba ruang di sekelilingnya bergetar. Adik laki-laki, di mana kamu? Saudara-saudara di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini suara yang familiar terdengar di telinga Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara agung dan nada yang familiar? Kakak senior Rancang. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang yang berputar. Dan kemudian beberapa sosok muncul darinya. Mereka yang datang adalah kakak laki-laki Xiaoyan. Dipimpin oleh Keiyun dan bergegas menuju lokasi Xiaoyan. Ketika Siswa melihat ini, dia bergerak. Selain dia, 3 dewa keabadian tingkat ketiga lainnya yang hampir dicekik oleh Xiaoyan dengan kristal hujan segera bergegas keluar bertemu langsung, dan pasti akan membiarkan perang dimulai. Mata Keiyun khawatir, tapi setelah melihat Xiaoyan baik-baik saja, kekhawatirannya sedikit hilang. Jangan takut, adik kecil. Kakak laki-laki senior ada di sini dan akan mengantarkanmu pulang apapun yang terjadi. Suara Rancang datang dari kejauhan. Dia memiliki punggung yang kuat. Meskipun kekuatannya juga di tingkat keabadian, kekuatannya hanya di tingkat kedua. Sedangkan yang lainnya berada di level ketiga. Tapi Rancang terus mengamuk, dan tidak peduli level ketiga apa, dia langsung terlempar olehnya. Mereka hanya berpura-pura menjadi impor paralel, dan kamu tidak bisa mengalahkanku di level kedua. Jika aku mencapai level ketiga, aku akan memelintirmu. Adapun Susuo, ia berhadapan dengan Keiyun. Saat keduanya bertarung, seluruh bintang gemetar. Jika kamu ingin menyelamatkan ratu, ikuti saja aku. Jika kamu tidak mau, akan ada pembantaian berdarah di sini hari ini, dan mereka semua akan mati, kata Swan King dengan tenang. Seolah-olah pertempuran yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Biarkan mereka berhenti dulu, dan aku setuju untuk mengikutimu. Xiaoyan berpikir sejenak, dan sepertinya menyadari sesuatu. Melihat saudara-saudara yang berkelahi, dia tidak ingin bertaruh. Swan King menjentikan jarinya, dan orang-orang Taisu yang masih marah dan bertarung dengan sengit segera mundur dari pertempuran. Keiyun melangkah maju dengan telapak kakinya dan mendatangi Xiaoyan terlebih dahulu. Dia berdiri di depan Xiaoyan dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi di belakangnya. Adegan ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Jangan pernah memikirkannya hari ini. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang benar-benar datang. Swan King di atas tahta menunjukkan senyuman hangat, seolah dia tidak akan marah dalam situasi apapun, dan tampak sangat percaya diri. Itu kamu, kirimkan ratuku kembali. Sekilas Rancang mengenali Swan King. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Terlebih lagi, melihatnya mengambil ratu dengan matanya sendiri, secara alami meninggalkan kesan mendalam dalam ingatannya. Jangan khawatir, aku akan membawa adik laki-lakimu bersamaku untuk menjemput ratumu. Jangan marah, kemarahan akan mempengaruhi kultivasi kalian. Kalian semua kuat, dan kalian harus mengetahui kebenaran ini. Suara lembut Swan King membuat suasana tegang tiba-tiba menjadi aneh. Mustahil. Siapa yang tahu apa yang sedang kamu lakukan? Swan King, adik laki-lakiku tidak bisa pergi. Rancang berteriak keras, seperti biasa tanpa beban. Begitu dia mengatakan ini, Keiyun mengernyitkan alisnya. Ye Feiyu mencubit pinggang Rancang, dan Rancang yang menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tapi wajah Swan King tetap tidak berubah. Dengan senyuman tipis dan sangat mustahil untuk mengetahui apa yang ada di hatinya. Meskipun orang ini hanya dewa petarung, dia memiliki kota yang sangat dalam. Dia memerintah banyak orang berkuasa di Taisu. Orang ini tidak dapat melihatnya. Tapi secara logika, seharusnya Suqian Taiye memimpin medan perang. Tetapi dia baru datang ke sini nanti. Mungkinkah dia... Apakah orang inilah yang mengarahkan semua pertempuran dan tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh Taisu di Sensi? Xiaoyan pernah melihat harimau yang tersenyum. Dia selalu menunjukkan senyuman yang tampak lembut. Tapi nyatanya, dia memiliki hati yang paling gelap dan paling menakutkan. Dia hanyalah seorang kaisar abadi.
Ratu menginginkan dia dengan nama belakangnya. Siapa namanya? Yan. Swan King memandang Xiaoyan, seolah-olah dia tidak mengetahui identitas Xiaoyan. Tapi barusan, kata-kata rancang, adik laki-laki, mungkin telah terungkap. Tentu saja kecuali kecerdasan Taisu sangat terbelakang. Tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk tidak mengetahui keberadaan Xiaoyan. Bagaimanapun Taisu memiliki antek yang cukup setia. Dan beberapa raja roh di istana Tianren mungkin telah mengungkapkan semua informasi yang mereka ketahui. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Tianren Mansion tidak memberitahu Taisu berita yang begitu berat bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia. Tanda raja jahat. Iya, aku melihatnya. Xiaoyan, itu kamu. Reinkarnasi yang mulia Sisun. Senang bertemu denganmu. Merupakan kehormatan besar bagiku. Junior ini untuk bertemu dengan yang tertinggi yang legendaris. Setelah aku datang ke Sensi, aku juga membaca kata pengantar dari yang tertinggi. Kamu harus menandatanganinya untukku. Mata Swan King bersinar terang, seolah dia sangat mengagumi Xiaoyan. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong padanya. Rancang mendengus dingin dan berkata, dia tidak mempercayai Swan King di depannya. Hari ini kamu akan tinggal, atau dewa ini akan berinkarnasi dan tinggal. Kamu dapat memilih sendiri. Swan King berkata dengan lembut. Saat ini di wajahnya, senyumannya seolah menjadi simbol kepercayaan diri. Dan karena dia berani mengatakan sesuatu, dia harus melakukan apa yang dia katakan. Adikku, kamu jangan khawatir. Aku akan melindungimu agar tidak pergi hari ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Rancang menepuk dadanya dan segera berdiri di depan. Meskipun ketiga dewa itu tidak berbicara, mereka semua membentuk segel dengan tangan mereka. Kakak laki-laki Xiaoyan semuanya ada di sini. Meskipun Kaiyun adalah yang terkuat, dia hanya berada di level ketiga dan hanya mengaktifkan 4 sumber. Untungnya, ketiga dewa telah menembus level ketiga, sedangkan semuanya berada di level kedua. Secara keseluruhan, kekuatannya tidak lemah, dan bukan tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa. Ada orang-orang yang mengontrol aturan ruang di antara mereka. Mereka telah memblokir ruang ini dan sulit untuk keluar. Xiaoyan mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya. Tampaknya Susu adalah yang terkuat di sini. Tetapi Swan King sangat percaya diri sehingga membuat orang curiga. Kamu tidak akan bisa pergi. Kecuali ada orang kuat di tingkat keabadian kelima di antara kalian. Swan King tersenyum lagi dan berkata dengan penuh percaya diri. Ada dewa virtual besar di sekitar dan tidak mengherankan jika ada orang kuat yang tersembunyi di antara mereka. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Tingkat kelima yang disebutkan oleh Swan King mungkin hanya Suqian Taiyi. Mungkinkah Suqian Taiyi ada di dewa virtual di langit? Atau selain Suqian Taiyi, Taisu juga memiliki dewa abadi yang kekuatannya telah mencapai level kelima. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak memiliki konsep yang sangat spesifik tentang keabadian para dewa, dia juga mengetahui bahwa tingkat ketiga adalah yang abadi. Di daerah aliran sungai, bahkan monster tua seperti Suqian Taiyi tetap berada di level kelima, dan belum menerobos lagi, yang menunjukkan betapa sulitnya itu. Keabadian kaisar jauh lebih sulit daripada keabadian para dewa. Sekarang Xiaoyan mengetahuinya dengan baik. Karena dia telah lama terjebak di langkah ke-9 keabadian kaisar dan belum ada tanda-tanda untuk melakukan terobosan. Aturan luar angkasa di sini sangat kuat dan memang sulit untuk ditembus. Namun kami telah membuat persiapan sebelum kami masuk. Kami akan mengirimmu pergi nanti. Tinggalkan kami sendiri dan kembali ke alam dewa kuno dulu. Kain mengirim pesan kepada Xiaoyan. Mata mereka tegas dan penuh tekad, seolah mereka siap bertarung sampai mati. Ada juga adik laki-lakiku. Ratu telah memperingatkan bahwa situasinya tidak jelas sekarang. Shen Wu adalah salah satu kartu truf Sensi. Jika adik laki-laki tidak dalam bahaya hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak menghubunginya. Kaiyun sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Dalam situasi saat ini, jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera, atau jika dia menghadapi situasi apapun nanti, Xiaoyan pasti akan memanggil Shen Wu untuk datang tanpa ragu-ragu. Tidak kakak senior, biarkan aku mengikutinya. Sikap Xiaoyan langsung menjadi keras kali ini. Adegan yang dia lihat sekarang membuatnya merasa sangat familiar. Sepertinya Xiaoyan telah melihat kontes 10.000 alam. Pada saat itu, aliansi dewa pertarungan memblokir langit dan matahari. Kekuatan beberapa yang mulia hampir memusnahkan nyawa semua orang di tim Fearless, termasuk Xiaoyan. Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang yang mulia, tetapi setiap kakak laki-lakinya sangat baik. Dan mereka memperlakukannya dengan baik dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di saat kritis ini, mereka bersedia melindungi diri mereka sendiri bahkan dengan mempertaruhkan nyawa dan kematian. Adik laki-laki, jangan gegabah. Kakak senior, jika aku melarikan diri kali ini,
Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menembus keabadian dewa dalam hidup ini. Caraku adalah melindungi. Jika saudara-saudaraku mati dalam pertempuran ini, bagaimana mereka bisa tercerahkan? Setelah mendengar kedua suara itu, Kain menatap Xiaoyan. Tapi jika dia tidak pergi sekarang, Xiaoyan akan dibawa pergi oleh Taisu. Ini Sensi. Dan jika aku benar-benar menghadapi kekuatan hidup dan mati, aku bisa memanggil Zhenwu. Kali ini aku akan pergi mencari ratu. Kakak senior, yakinlah, percayalah padaku. Xiaoyan mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa dia telah mengambil keputusan saat ini dan tidak ingin terjadi konflik, apalagi perang. Dia tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang tulus kepada dia dan menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarga mati dalam pertempuran ini. Jika ini masalahnya, Xiaoyan akan semakin enggan menerobos belenggu keabadian dewa dan tidak akan pernah bisa membukanya lagi. Setelah mengatakan itu, Kaiyun menarik lengannya yang menghalangi Xiaoyan dan yang lainnya tercengang. Aku akan pergi bersamamu, ucap Kaiyun dengan suara yang dalam. Adik laki-laki, meskipun nyawa ratu tidak dalam bahaya, mungkin orang-orang Taisu ini hanya ingin menggunakan ratu untuk memikatmu agar muncul. Dan kamu adalah satu-satunya variabel Sensi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.